Tak bisa dipungkiri, naiknya popularitas diiringi dengan prestasi timnas Indonesia di kancah internasional benar-benar menggugah selera sejumlah pemain keturunan di Eropa yang ingin kembali ke tanah leluhur. Tak sedikit dari diaspora yang ingin kembali. Kini, pemain keturunan dari Premier League sampai menyatakan ketertarikannya melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Sesuatu yang sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di negara tetangga Malaysia, yang selalu mendapati penolakan hingga salah klaim. Mungkin karena itu media-media negeri jiran sekarang banyak yang memuji Indonesia. Lantas, bagaimana pengakuan dari media Malaysia dan siapa pemain IPL yang menyatakan tertarik membela timnas Indonesia? Mari kita bahas. Seperti bunga yang semakin mekar, banyak prestasi yang diraih, dan banyak pula perhatian yang didapatkan. Mungkin begitulah kata-kata yang tepat untuk kondisi timnas Indonesia yang semakin mekar di kancah internasional saat ini. Seiring bertambahnya prestasi dengan memastikan diri sudah bermain di Piala Asia 2027 hingga sedang bersaing menuju Piala Dunia 2026, membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan sejumlah pemain keturunan. Tapi mengingat makin tingginya persaingan, pasti tidak semua pemain keturunan bisa masuk. PSSI bersama Sintayong lebih memilih pemain-pemain yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Sesuatu yang memang penting, karena untuk terus meningkatkan level persaingan dalam skuad timnas Indonesia daripada mengambil pemain yang asal-asalan ujung-ujungnya bisa menjadi camat atau cadangan mati. Dan yang paling terbaru, ada Oli Romney dan Kevin Dix, yang merupakan pemain berkualitas tinggi, dan posisinya masih dibutuhkan karena menjadi pemain versatile. Tapi kini, entah mengapa, sejumlah bintang top yang punya keturunan juga menyatakan punya keinginan untuk membela tim Garuda. Sejumlah pemain keturunan yang sebenarnya sudah tidak eligible untuk membela Garuda tetap bangga seperti Tijani Reinders dan juga Virgil van Dijk, yang mengaku bangga mempunyai darah merah putih yang mengalir di tubuhnya. Hal itu juga yang diungkapkan pemain Brighton, John Veltman, yang ternyata memiliki keturunan Indonesia. Bahkan ia mengatakan mungkin dirinya akan memilih untuk berseragam merah putih jika saja masih bisa. Menurut saya, ibu dan nenek saya berasal dari Indonesia. Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih untuk Indonesia, ujar Veltman dalam sebuah wawancara khusus bersama MyTech. Wawancara juga menyatakan ke Joel Veltman, "Kami mengetahui buyut Anda mengabdi pada kerajaan Belanda, tentara Indonesia. Sementara nenek buyut Anda lahir di Indonesia, yang mana masih menjadi wilayah jajahan Belanda. Itu menjelaskan kalau Anda memiliki darah Indonesia," ucap pewawancara tersebut. Joel Veltman sendiri merupakan bek berusia 32 tahun yang selalu bermain di klub top Eropa. Sebelum hijrah ke Brighton, Veltman sudah bersama Ajax Amsterdam selama 10 tahun lebih, semenjak di akademi dan akhirnya pindah ke Liga Inggris musim 2020-2021. Meski sudah dipastikan memiliki darah blasteran Indonesia-Belanda, Veltman sejatinya sudah tak bisa membela timnas Indonesia, lantaran bek berusia 32 tahun itu sempat mencatatkan 28 caps bersama timnas Belanda dengan koleksi 2 gol dari 2013 hingga 2020. Joel Veltman hampir selalu dipanggil timnas Belanda. Dia pernah bermain di Piala Dunia 2014 sampai Euro 2020. Dan di Euro 2020 menjadi turnamen terakhirnya bersama timnas Belanda. Maksud dari pernyataan Veltman sendiri sebenarnya bukan ingin memberikan harapan, melainkan hanya berangan-angan jika dirinya masih bisa dan dibutuhkan pasti akan mau menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dari sini kelihatan bagaimana darah Indonesia mulai hangat jadi perbincangan di Eropa, beda dengan negara tetangga yang selalu salah klaim. Malaysia akui belum mampu tiru timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Malaysia memang menjadi salah satu negara tetangga yang ingin meniru langkah Indonesia dalam bidang sepak bola.
Harimau Malaya merasa tertinggal ingin meniru sejumlah cara yang dilakukan oleh PSSI. Tapi, pada kenyataannya hal tersebut susah untuk ditiru. Kini, prestasi timnas Indonesia sebagai yang terbaik di ASEAN diakui oleh media Malaysia, Stadium Astro, yang juga mengapresiasi langkah cemerlang Indonesia. Dalam artikelnya, mereka mengakui skuad Garuda berkembang pesat di berbagai kelompok umur. Skuad sepak bola Indonesia resmi dinobatkan sebagai tim dengan perkembangan paling menonjol sepanjang 2024. Dengan berbagai prestasi luar biasa dari setiap level tim, tulis artikel Stadium Astro. Ya, di saat negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia masih stagnan, skuad Garuda berhasil menjaga marwah sepak bola ASEAN di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan masih bercokol di round 3 dan berpeluang lolos ke round 4 bahkan Piala Dunia.